Bagi semua yang hadir pada ini, kita akan belajar apa kata Tuhan lewat firman-Nya. Yang dikatakan dimulai dari Lukas pasal 24 ayat 49 katakan, Lukas pasal 24 ayat 49 katakan, dan aku akan mengirim padamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat ini menekankan sebelum Yesus naik ke surga. Yesus berkata kepada murid-muridnya, termasuk juga berlaku buat kita semua ada saat ini. Dan Yesus tahu tentang kemampuan, kekuatan kita. Sangat terbatas. Apalagi kalau ada masalah. Kita rasanya nggak punya tenaga, nggak punya kesanggupan. Tapi Tuhan tahu kesanggupan kita. Tuhan lebih tahu kondisi kita. Makanya Yesus katakan juga dalam kisah para rasul, ingatkan lagi, pasal pasal yang pertama, ayat 5 katakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi janji Bapa adalah tentang baptisan Roh Kudus. Roh Kudus ini berperan untuk tinggal dalam hidup manusia. Jadi Roh Kudus adalah satu pribadi. Dia memberikan kekuatan, memberikan kesanggupan kepada setiap orang. Karena Roh Kudus ini adalah bukan di luar, tapi tinggal bersama dengan kita. Artinya, dia ada dalam kehidupan kita, sadar atau tidak sadar. Dia ada di dalam kehidupan kita. Tinggal kita membangun hubungan koneksi dengan Roh Kudus. Jadi kekuatan setiap manusia, siapapun orangnya, kalau dia mengenal Roh Kudus, dia pasti kuat. Dia pasti sanggup. Jadi Roh Kudus adalah satu pribadi yang sangat penting kita membangun hubungan erat. Yesus ingatkan juga kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Yohanes 14 ayat 26 katakan, tapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Kepada siapa? Kepada kamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah katakan kepadamu. Kita terbatas untuk mengingat firman Tuhan. Kita bisa baca hari ini, besok bisa lupa. Tetapi dalam kondisi-kondisi situasi yang kita butuh kekuatan Tuhan, butuh kesanggupan Tuhan, Roh Kudus mengingatkan apa yang pernah kita baca. Roh Kudus bekerja dalam hidup orang percaya. Saya sebagai pribadi, saya katakan kepada kita semua, kekuatan saya dalam melayani, kekuatan saya dalam menghadapi segala kondisi, keadaan, itu hanya oleh Roh Kudus. Jadi firman Tuhan dengan Roh Kudus satu kesatuan. Kalau hanya firman Tuhan tanpa Roh Kudus, bagaikan huruf mati. Tapi firman Tuhan dengan Roh Kudus satu kesatuan, dan itu menjadi hidup dan berkuasa. Karena kekuatan kita adalah kekuatan secara rohani. Dan Roh Kudus bekerja dan menyatu dengan roh kita sehingga kita bisa kuat.
dalam hidup ini semua punya masalah. Tidak ada yang bebas dari masalah. Tapi bagaimana kita mampu kuat menghadapi masalah itu? Hanya melalui pribadi Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita maksimal untuk menyatakan tentang Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Kisah para Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima Roh Kudus. Itu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita diberi kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Dan kamu akan menjadi saksiku. Berbeda dengan bersaksi dan menjadi saksi itu satu keadaan yang berbeda. Kalau bersaksi itu hanya menyaksikan. Menjadi saksi yaitu mengalami sendiri. Dialami sendiri bagaimana peran Roh Kudus itu bekerja. Sehingga kita bisa berkata, aku bisa kuat, aku bisa mampu, aku bisa sanggup. Karena Roh Kudus yang bekerja. Jadi kita membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus sebagai janji Bapa. Roh Kudus turun ke dunia dan tinggal dalam hidup orang percaya. Jadi pengganti pribadi Yesus. Jadi sangat penting sekali kita betul-betul bergaul dengan Roh Kudus. Tadi saya dengar Pendeta Arius, sementara penyembahan, dia berbahasa roh. Itu spontan. Ya. Saya juga begitu. Ketika penyembahan, spontan, bisa bahasa roh. Pagi-pagi bangun, kami suami istri, bisa bahasa roh. Bukan bahasa rohnya, tapi dalam pengertian karena hubungan begitu erat dengan Tuhan, itu spontan keluar kata-kata itu sebagai bahasa doa pribadi dengan Tuhan. Sehingga waktu kita berdoa, iblis pun tidak bisa intervensi. Karena iblis tidak tahu apa yang kita ucapkan. Hanya Tuhan yang tahu waktu kita berdoa dalam bahasa roh itu ada kekuatan ekstra. Kita alami sendiri. Sehingga waktu kita menghadapi suatu masalah, kita tidak lagi berpikir bahwa kita menghadapi dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Jadi luar biasa kalau kita mengandalkan peran Roh Kudus. Yesus tahu kekuatan kita. Dia lebih tahu daripada kita sendiri. Maka dipesankan sebelum dia naik ke surga, kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dari kekuasaan tempat Maha Tinggi. Artinya kekuasaan atau kuasa yang bersumber dari Tuhan sendiri. Kita bisa lemah, tapi Roh Kudus tidak pernah lemah. Roh Kudus tidak pernah lemah. Kalau ada orang menafsirkan Roh Kudus lemah, itu satu pengajaran yang keliru. Roh Kudus itu tetap kuat dan kuasanya tak terbatas. Maka kita membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus, ada kekuatan ekstra. Disitulah kita bisa menjadi saksi.
Kata menjadi saksi, yaitu pengalaman kita secara pribadi. Roh Kudus bekerja, memberikan kita kekuatan, kesanggupan. Nah, Roh Kudus itu satu pribadi yang sangat peka dan erat dengan manusia. Roh Kudus tidak memiliki tubuh sendiri dan bentuk roh, tapi dia begitu rindu tinggal di dalam hidup orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus dengan iman yang benar. Karena tujuan kita datang kepada Tuhan, yaitu ada jaminan tentang keselamatan yang Yesus berikan. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tapi ini bisa terjadi ketika ada kesatuan hubungan secara roh kita dengan Roh Kudus. Sehingga bisa kuat oleh karena Roh Kudus. Kita sanggup oleh karena Roh Kudus. Jadi peranan Roh Kudus itu sangat dipentingkan dalam hidup orang percaya. Saya teringat waktu saya mengikuti pendidikan sekolah Alkitab di Beji, Malang. Guru kami menjelaskan, seandainya saudara dipenuhi dengan pengetahuan yang banyak, bisa menjelaskan firman Tuhan secara sistematis. Tapi satu hal dikatakan, tanpa Roh Kudus saudara tidak kuat, saudara tidak sanggup, saudara tidak mampu. Pengetahuan saja tidak mengubah hidup menjadi kuat. Tapi engkau punya pengetahuan dan Roh Kudus bekerja dalam apa yang engkau terima, belajar itu, dan disitulah kekuatan Roh Kudus luar biasa. Jadi saudara Tuhan, Tuhan inginkan bahwa air-air ini, hubungan kita dengan Tuhan melalui Roh Kudus jangan sampai renggang. Jadi arti tidak renggang, hubungan kita dengan Roh Kudus itu hubungan lebih erat daripada baju yang kita pakai. Karena Roh Kudus itu bukan di luar, tapi dia tinggal di dalam hidup kita. Yaitu menyatu dengan roh kita. Unity in the Spirit. Jadi kalau kita memahami tentang rahasia ini, persoalan kita yang sedang hadapi, yang tadinya besar perasaan kita karena kita akurkan dengan kekuatan kita. Tetapi waktu kita berdoa, minta kekuatan Roh Kudus bekerja, ada kepekaan Roh Kudus bekerja. Di sana kita memandang kembali, bukan lagi besar masalah kita hadapi. Itu menjadi kecil karena kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah atas kita. Nah, Tuhan katakan bahwa hanya Roh Kudus saja yang membuat kita bisa menjadi saksi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Apa arti Yerusalem? Yaitu di tengah-tengah rumah tangga di mana kita hidup. Kita menjadi saksi. Suami melihat bagaimana kekuatan Tuhan dalam kehidupan istri. Istri juga melihat bagaimana kekuatan Tuhan dalam kehidupan suami. Dan suami istri kuat dan anak-anak menyaksikan bagaimana kekuatan itu melimpah. Kalau orang membangun hubungan erat dengan Roh Kudus, yang pertama, dia menyembah Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak memandang kepada problem, situasi yang sedang hadapi, tapi dia memandang Tuhan
yang jauh lebih besar dari segala masalah yang sedang dihadapi. Waktu dia menyembah Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus bekerja, ada kalanya dia bisa berbahasa roh, itu bahasa roh, kadang menyanyi dalam bahasa roh. Sesudah selesai itu, masalah yang tadinya begitu real kelihatan, tidak ada apa-apanya lagi. Seperti sesuatu yang benda kecil yang bisa dipindahkan segera. Tidak mempengaruhi hidupnya. Justru di sana dia menjadi saksi. Tadi di Yerusalem. Yang kedua apa di sini? Di Judea. Itu lingkungan keluarga lebih luas lagi. Dia saksi. Dan orang pun heran kok bisa ya? Kok bisa kuat? Kok bisa mampu? Kok sanggup ya? Orang bisa heran memandang bagaimana kita hidup. Karena kekuatan kita bukan dalam sebuah organisasi, tapi hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Kita menjadi saksi di Yerusalem, Judea, dan Samaria. Satu ruang lingkup lebih luas lagi. Jadi Tuhan memanggil kita. Tujuannya agar menjadi saksi. Jadi janji itu diberikan supaya kita menjadi saksi. Jadi jangan kita berpikir kalau kita mengalami tentang bagaimana bekerja, masalah tidak ada. Masalah tetap ada, tapi cara pandang kita sudah berbeda sebelum membangun hubungan erat dengan Tuhan dan waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan dan kita mengalami kekuatan sehingga masalah kita yang tadinya real, berat rasanya, nggak sanggup mengatasinya dan Tuhan berikan kesanggupan, kekuatan, bahkan cara pandang kita berbeda sebelum dan sesudah. Yaitu sebelum kita berdoa dan sesudah berdoa. Maka kita menyanyi tadi dengan roh dan menyanyi. Saya punya pengalaman bagaimana menyanyi dalam roh ini. Ketika saya menghadiri satu ibadah di Sungai Wei, Malaysia. Waktu kami menyembah Tuhan, nyanyi dengan bahasa yang dimengerti, tiba-tiba bertukar dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, tapi suasana makin hangat dan kami semua menyembah Tuhan, menyanyi dalam bahasa roh, dan di sana kekuatan Tuhan melimpah dan orang-orang yang tadinya datang kepada Tuhan dengan kondisi lemah jadi kuat. Dan di sana terjadi pelepasan-pelepasan, ada kebebasan karena Roh Kudus bekerja. Jadi hari ini mari kita fokuskan tentang peran Roh Kudus ini. Dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita tidak peduli apa kata orang lain. Tapi kita memandang kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan hanya kekuatan saya dan saudara ketika membangun hubungan erat dengan Tuhan melalui pribadi Roh Kudus. Sebagai janji Bapa itu. Sehingga hidup kita tampil beda. Di tengah-tengah dunia di mana kita hidup sekarang. Di sanalah kita bisa menjadi saksi. Menyatakan kekuatan Tuhanlah yang membuat saya boleh kuat. Kekuatan Tuhanlah membuat saya sanggup. Kekuatan Tuhanlah membuat saya bisa melayani kondisi situasi bisa seperti menekan. Tetapi kekuatan Tuhan membuat saya bisa mampu. Saya sering punya istilah begini. Terkurung tapi di luar, terhimpit tapi di atas. Dan ini bisa terjadi ketika kekuatan Tuhan bekerja dalam hidup kita.
Kita tidak takut, tidak gentar, apapun situasi yang sedang kita hadapi. Kita bisa menghadapinya dengan kekuatan Tuhan. Inilah firman Tuhan hari ini. Saya bagi kita, mari kita berdoa. Terima